ooh, like LeBron, or like Lonzo, ooh, I'm a baller, yeah, shot. Halo teman-teman, welcome back lagi di episode 333 di acara Kawat Gigi, channel yang memberikan edukasi, motivasi, inspirasi, ejakulasi, basa-basi, dan udahlah ya. Kita langsung aja. Tunggu, ini kan dua bangku. Gue coba duduk sini, kayak sini lebih enak nih. Hari ini kita membahas, tapi Feng Shui nggak dapet, karena kan di sini. Kayaknya kan di sini deh. Bos, lu Ayo. ngapain sih tadi, bos? Nggak jelas dia. Nggak jelas ini. Ya, yang mau gue kasih tau adalah ada sebuah tradisi unik sekaligus mengerikan di China yang sudah dilakukan selama turun-temurun lebih dari 3.000 tahun. Ini tradisi tradisional adat zaman dulu ya, orang zaman dulu ya. Kalian mau tahu apa? Ya, itu adalah pernikahan hantu. Iya, pernikahan hantu. Mayat, nikah mayat maksudnya. A few minutes later. Karena apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Sebab mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Mari kalian berdua berciuman. Nah, gimana lihat video tadi, pernikahan tadi, keren ya? Nah, ini namanya Kawai-chan, istri baru gue, yeay. Gue ada satu-satu buat dia ya. Ini karena dia jadi ratu kehidupan gue, kita pakai dulu. Nah, sip. Kita pakai si bunga loh, pengantin baru. Gak apa-apa ya, sini aja ya. Udahlah. Oke, dan ini gue membahas adalah tentang pernikahan hantu ya. Jadi sebuah tradisi ini dilakukan dengan cara menikahkan dua mayat yang udah meninggal dalam kondisi lajang. Jadi jomblo. Andai kata si Jono sama si Siti jomblo. Jono dan Siti ini meninggal dalam keadaan lajang, dan akhirnya keluarga ini menikahkan si Jono dan Siti dalam keadaan mereka meninggal. Gitu loh. Nah, masyarakat Cina percaya bila mayat tersebut dinikahkan ya kan, maka mereka nggak akan kesepian di alam baka. Wow, keren ya. Jadi pemilihan mempelai pun ini nggak sembarangan loh. Biasanya keluarga akan menyewa jasa ahli jodoh atau ahli Feng Shui ya. Jadi kayak macam blang gitu dan Feng Shui. Mungkin ini cocoknya nikahnya tanggal segini ya kan. Nah, dalam upacara tersebut akan ada dua nisan dari antara kedua mempelai tersebut ya. Jadi batu nisannya si cowok dan mungkin batu nisannya si cewek ya. Oke? Dan mungkin disinilah akan ada namanya persembahan, gimana persembahan sih, kayak mahar, kayak apapun itu, dan yang lain-lain lah ya. Dan bagian terpenting adalah menggali tulang si mempelai wanita dan digabung di kuburan mempelai si pria. Jadi tulang si cewek ini digabungin si tulang si cewek. Jadi ini berlaku pernikahan hantu di antara dua mayat ya, oke? Nah, tradisi ini terus mengalami perubahan, bahkan yang terbaru adalah menikahkan mayat dengan manusia yang masih hidup. Kebayang nggak? Lu nikah sama mayat yang masih hidup. Ini mungkin bisa jadi solusi buat para jomblo di Indonesia ya, buat kalian yang susah ketemu jodohnya. Ya silakan saja kalian menikah dengan mayat yang masih, carilah mayat ya biar kalian bahagia, oke? Pada tahun 2015 di provinsi Shanxi di China ya, diterima banyak laporan kasus yang mengerikan ya. Jadi ada perampokan makam. Jadi kasus ini ada pembunuhan. Setidaknya ada 14 mayat wanita yang dijual dan digunakan untuk pernikahan mayat. Jadi mungkin ada orang kaya, mereka kehabisan stok mayat kali buat tindakan sama anak cowoknya. Akhirnya ya mungkin dengan cara yang ilegal kali ya, dibunuh. Atau pencurian makam itu paling ngeri banget sih. Lu bayangin aja pencurian makam di sebuah mayat ya. Jadi ketika keluarga lu mau berziarah, ya mayat cewek gue, anak gue mana? Kelihatan hilang, nggak lucu banget. Lu mau berziarah kan anak perempuan lu kan, gue udah lama nih, udah 2 bulan gue sampai anak gue meninggal, gimana ya? Lu mau ngasih kayak ya, kalau orang Buddha tuh apa sih? Apa namanya, bro? Kalau berziarah itu kasih apa? Dupa ya? Dupa sama jeruk lah ya, mau bakar uang ya kan, uang mainan. Pas mau dibakar, loh kok kuburannya kosong, kok banyak dicolong, nggak lucu kayak gitu kan? Jangan sampai terjadi lah ya. Tapi ini terjadi di Cina, jadi ada pencurian mayat. Nah, jasad dan tulang belulang itu dijual di pasar gelap, ditaksir mencapai 60 sampai 200 juta rupiah. Itu kalau dirupain ya, kalau di yuan gue nggak tahu berapa duit sih. Nah, banyak orang Tiongkok percaya kemalangan akan menimpa mereka jika keinginan orang yang meninggal itu tidak terpenuhi. Nah, ini mungkin
berlaku buat para jombloers yang dia meninggal sebelum menikah. Jadi ya itulah makanya kenapa ada namanya tradisi pernikahan hantu. Jadi biar mereka mungkin biar nggak penasaran, biar nanti di alam baka biar mereka ada pasangan kali ya. Jadi kalau keluarganya meninggal lagi, ya udah reunian lu, ntar kalau Shinchan udah keluarga besar loh. Nah akhirnya karena terjadi banyak pencurian mayat, pencurian makam, dan akhirnya pemerintah setempat melarang melarang pernikahan dengan mayat. Ini akhirnya pemerintah menggunakan hal yang baru supaya mungkin tradisi ini biar tetap berjalan ya. Jadi mereka menggunakan boneka. Jadi menggunakan boneka yang berbentuk mayat kali ya. Jadi menggantikan mayat supaya ya mesti tradisi ini jangan ada lagi pencurian makam, pembunuhan secara legal atau apapun itulah ya. Nah, pernikahan hantu ini dinilai sebagai sebuah sarana untuk mententramkan mayat yang udah meninggal. Jenazah yang orang yang udah meninggal lah ya. Nah, ideologi dasar di balik pernikahan hantu adalah mendiang yang akan hidup di akhirat bersama pasangannya. Jadi jika seseorang nggak menikah di semasa hidupnya, mereka masih bisa menikah di alam baka nanti. Nah, inilah disebut dengan pernikahan mayat. Mungkin kalian bisa lihat ya, editor mungkin udah kasih lihat tadi foto-fotonya kayak gimana, dan kita juga nggak ada dokumentasinya, tapi gue jelasin secara rinci aja. Itu aja dari gue tadi, dan kita kenalan dulu dong. Oke? Sama Kawai-chan. Halo. Nah, bunganya tuh sayang. Nah, jadi inilah istri baru gue ya, namanya Kawai-chan. Oke, diam lu kamu. Ah, biasa dia malu-malu, dia masuk kamera. Saya di sono belum ada kamera. Oke, jadi itu aja. Kalau kalian ada konten seru lagi, bisa DM gue, dan mungkin gue akan bawain dengan sedikit komedi. Dan inti dari pernikahan mayat ini sebenarnya ya namanya juga pikiran orang dulu kan ya. Nggak semodern sekarang. Jadi mereka merasa kalau ketika keluarga lu, ada anak lu punya anak, tapi anak lu meninggal sebelum mereka menikah, dan inilah akhirnya dilakukan pernikahan mayat. Tapi ada satu lagi yang paling mengerikan lagi. Pernah ada di China dulu, jadi keluarga besar, dia punya anak cewek. Nah, anaknya ini meninggal sebelum pernikahan. Ya, akhirnya si calon pengantinnya pergi karena anaknya meninggal. Dan akhirnya si keluarga ini dia melakukan sayembara dengan barang siapapun yang mau menikahi anaknya ini, ya selama 3 hari 3 malam akan diupahkan uang yang sangat besar. Jadi pernikahannya itu dengan cara si tubuh wanita itu ditempel kawat besi, di pokoknya tegak, dan dicari siapapun cowok untuk jadi mempelai prianya. Ya kan lu bayangin, jadi lu nikah selama 3 hari 3 malam. Ya, anda kata gue cowoknya, nah ini pempelai ini mayat wanitanya. Jadi gue dibayar mahal sama keluarga besar itu selama 3 hari 3 malam ritualnya. Lu bayangin, 3 hari 3 malam lu kawin sama mayat. Jadi posisi mayatnya itu diikat kayu besar, papan sama kawat. Jadi biar dia bisa berdiri tegak. Ya nyata kalau Indra kata kalau bercatan pernikahan emang serem juga sih. Jadi intinya buat kalian yang belum menikah ya jangan putus asa mencari jodoh ya, tetap aja berdoa, dan semoga kalian semua dapat jodoh sesuai dengan seagama, mapan, dan ya bisa menjaga kalian sampai kalian tua nanti lah ya. Karena pernikahan bukan cuma sekedar hari pesta priwet dan itu lagi, karena pernikahan sebenarnya adalah kalian menjalani suka duka bersama seumur hidup sampai kalian mati. Kalian punya anak, oke? Itu dari gue tadi, dan mohon maaf kalau gue ada salah memberikan informasi. Dan ini video ketiga kita, gimana? Keren nggak? Konsultasi durasi keren ya? Keren ya, terang kan? Terang ya, iyalah, ini sebut dengan perubahan coy, ya kan? Hidup terus ada progres, ya gak? Oke, itu aja. Dan gue sama Kawai-chan mau makan dulu. Oke, sayang apa? Oh, mau selfie? Ntar mau selfie dulu gue. Selfie dulu ya. Ada ya. Ya, saya dadah dong, dadah kamera dong, dadah guys. Look at you, what you see, what you do, baby please think it